Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nunung Nurhayati, SPD, dari SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Pada koneksi antar materi modul 1.2 ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. 4P yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa seorang guru berperan sebagai fasilitator dan among yang tugasnya bukan menuntut akan tetapi menuntun murid serta berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Kemudian mengidentifikasi nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, momen yang paling menantang bagi saya adalah satu, ketika melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, saat mengerjakan tugas secara maraton dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Terakhir, ketika mengatur waktu dan strategi untuk mengerjakan tugas CGP dan tugas lainnya agar dapat selesai dengan baik dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa selanjutnya yaitu momen yang paling mencerahkan bagi saya adalah saat saya mengetahui bahwa murid bukanlah objek pembelajaran, akan tetapi subjek pembelajaran. Guru harus berpihak pada murid dengan mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan gaya belajarnya masing-masing. Peran guru sebagai among atau fasilitator yang menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, momen yang paling mencerahkan bagi saya adalah guru diumpamakan sebagai petani yang patut merawat tanaman dengan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Maka, guru harus memberikan wadah bagi murid yang seluas-luasnya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru bukan menuntut, tetapi menuntun. Menuntun murid agar dapat mengembangkan kemampuan pengetahuan, minat dalam menghadapi perubahan zaman, perkembangan teknologi, lingkungan, serta menjalin hubungan sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Lalu, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 berpegang teguh pada teori filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menitik beratkan pada pembelajaran yang berhamba pada murid atau berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berfokus pada keunikan murid yang berbeda satu sama lain sesuai kodrat alam dan zaman, sesuai perkembangannya masing-masing. Sedangkan 1.2 mengarah pada ketercapaian nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif sebagai pemimpin pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Model refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti saya bangun dari tidur panjang, terlalu nyaman dalam lelapnya tidur saya. Saya harus berubah agar menjadi lebih baik, mengubah pola pikir yang selama ini melekat dalam benak saya. Kalau mengajar itu hanya sekadar memberikan ilmu pengetahuan saja. Akan tetapi, ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu menuntun. Saya harus menuntun atau membimbing murid sesuai dengan kodratnya, bukan mengisi gelas kosong, namun menebalkan kodrat alam dan zaman yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang saya pahami saat ini, sehingga saya merasa tergugah dan termotivasi untuk mengimplementasikan dan mempraktikkan ilmu yang saya dapatkan. Model refleksi selanjutnya yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid itu objek pembelajaran yang harus tunduk pada guru. Ibarat kertas kosong, mereka harus diisi penuh oleh ilmu pengetahuan semata.
Semua murid disamaratakan kemampuannya. Terlepas dari paham atau tidaknya, mereka harus mencapai nilai KKM yang sudah ditentukan. Jika gagal mencapai nilai KKM, ada perasaan marah dan kecewa, dan tidak ada tindak lanjutnya. Lalu, hukuman atau punishment sudah menanti saat mereka tidak mengerjakan tugas dan tidak memedulikan penanaman nilai-nilai karakter. Selain itu, saya pun tidak merefleksikan diri dan tidak pula mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian, sekarang saya berpikir bahwa murid itu adalah subjek pembelajaran. Peran guru itu sebagai fasilitator. Guru itu harus menuntun, bukan menuntut. Guru harus berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Murid harus diberikan penanaman nilai karakter. Guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru harus selalu berinovasi dan mendorong kolaborasi. Kemudian, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Adapun model refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah 1. Selalu berinovasi dalam pembelajaran yang berpusat pada murid dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak. 3. Bersikap menuntun, berpikir terbuka, dan bertanya pada diri sendiri. Terakhir, saya pun berinisiasi untuk bergerak, bekerja sama dalam komunitas praktisi, dan meningkatkan motivasi diri. Demikian pemaparan video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.